Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Negeri, ruang diskusi ringan yang membahas isu-isu penting tentang Indonesia. Perkenalkan, nama saya Almas Maulana Sukma. Eh, untuk jabatan saya pemeriksa keimigrasian pemula di kantor imigrasi kelas 1 DPI Jember. Di kesempatan kali ini saya sebagai MC. Di podcast kali ini akan mengangkat tema tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang merupakan tema sangat penting di tengah keberagaman dan tantangan saat ini. Bersama ini, saya telah menghadirkan 4 narasumber dengan sudut pandang yang berbeda. Yuk kita mulai obrolannya dengan dimulai perkenalan dulu dari narasumber yang pertama, Kak Ana Trisa, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik Kak Almas, terima kasih. Halo pendengar semuanya, perkenalkan saya Ana Trisa, CPNS dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang saat ini bertugas sebagai pemeriksa keimigrasian pemula di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun. Sekian perkenalan dari saya kembalikan kepada Kak Almas. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Anissa, silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Kak Ahmad atas waktunya. Perkenalkan, saya Anissa Rahmasari Putri, CPNS Pemeriksa Keimigrasian Pemula dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Almas. Terima kasih Kak Anissa. Selanjutnya Kak Anindya, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Almas. Perkenalkan, saya Anindya Prisaningsih. Saya bertugas sebagai penjaga tahanan di Rutan Kelas 2B Magetan. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Almas. Terima kasih. Lanjut ke Kak Mufti, silakan untuk memperkenalkan diri, narasumber kita yang keempat. Baik, terima kasih Mas Almas. Saya Mufti Akbar, CPNS dari Rutan Kelas 2B Ponorogo. Terima kasih. Itu tadi perkenalan dari 4 narasumber kita. Untuk segmen yang pertama, membahas tentang apa itu wawasan kebangsaan. Oke, menurut yang pertama, pertanyaan untuk narasumber yang pertama, Kak Anatrisa. Menurut Kak Anatrisa, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan serta mengapa pemahaman ini penting untuk seluruh warga Indonesia? Silakan untuk dijelaskan. Oke, baik Kak Almas. Sebelumnya, wawasan kebangsaan menurut saya yaitu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungan dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Melalui wawasan kebangsaan, setiap warga negara diharapkan memiliki kesadaran dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat, diharapkan masyarakat mampu bersikap terbuka terhadap perubahan tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur bangsa, serta menjaga identitas dan integritas nasional. Seperti itu, Kak Almas. Baik, terima kasih Kak Anatrisa. Itu tadi penjelasan yang sangat rinci sekali ya. Untuk selanjutnya ke pertanyaan yang kedua dan untuk narasumber yang kedua, Kak Anissa, pertanyaannya, seberapa penting sih wawasan kebangsaan bagi generasi muda? Silakan untuk Kak Anissa dijelaskan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Almas. Menurut saya wawasan kebangsaan itu sangat penting. Nah, di tengah globalisasi dan arus informasi yang begitu cepat, wawasan kebangsaan itu menjadi pegangan agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, dengan memahami wawasan kebangsaan, generasi muda bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat semangat persatuan, serta lebih sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Nah, selain itu, wawasan kebangsaan itu juga mendorong generasi muda untuk ikut berperan aktif dalam membangun bangsa, baik lewat pendidikan, kegiatan sosial, maupun kontribusi positif di ruang digital. Jadi, generasi muda itu bukan hanya mengikuti perubahan, tapi juga ikut menjaga dan memperkuat keutuhan NKRI. Nah, sekian dari saya kembalikan ke Mas Almas. Baik, itu penjelasan dari Kak Anissa sangat eh, jelas ya, bahasanya sangat mudah dipahami dan sangat rinci sekali. Selanjutnya langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, kita ke narasumber yang ketiga, Kak Anindya. Untuk pertanyaannya, jadi gini Kak, banyak yang menganggap bela negara itu identik dengan militer. Kalau menurut Kak Anindya seperti apa tuh? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih waktunya buat Kak Almas. Menurut saya, anggapan tersebut merupakan pemahaman yang kurang tepat. Bela negara itu sendiri memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas pada aspek pertahanan militer semata. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana dalam konteks sehari-hari dapat diwujudkan melalui ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan bela negara itu sendiri. Dari saya begitu, Mas Almas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya langsung ke pertanyaan yang keempat untuk narasumber Kak Mufti. Pertanyaannya gini Mas, bagaimana menurut Mas Mufti peran media sosial dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai bela negara, khususnya di kalangan generasi muda? Silakan Mas Mufti dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya. Media sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai bela negara. Mengingat media ini menjadi salah satu sarana komunikasi utama bagi generasi muda saat ini. Media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang sangat kuat dalam menyebarkan informasi, membentuk opini, serta mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui penyajian konten yang positif, edukatif, dan inspiratif tentang Indonesia seperti sejarah bangsa, keberagaman budaya, prestasi anak bangsa, serta nilai-nilai persatuan, media sosial dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Konten semacam ini mampu membangun kesadaran generasi muda bahwa bela negara tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi melalui sikap dan kontribusi di ruang digital. Baik, terima kasih Kak Mufti. Kita ke segmen selanjutnya berkaitan dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari terkait bela negara. Dapatkah para sumber memberikan contoh-contoh sederhana penerapan nilai-nilai bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, khususnya generasi muda? Silakan untuk Mas Mufti menjelaskan contoh-contohnya. Untuk contoh-contoh implementasinya, seperti upacara bendera yang dilaksanakan di hari Senin atau di hari-hari besar, hari nasional. Lalu yang kedua seperti menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, mentaati aturan yang berlaku di rutan ataupun lapas. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih. Eh, jadi itu contoh-contoh implementasi dari wujud bela negara generasi muda. Selanjutnya silakan eh, Kak Anissa ya. Oke, Silakan terima kasih Kak contoh-contohnya. Almas atas waktunya. Nah, implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di lingkungan kantor imigrasi diwujudkan melalui pelayanan yang adil dan humanis, kedisiplinan, serta integritas dalam bekerja,
menjaga keamanan dan kerahasiaan data, memperkuat kerjasama dan musyawarah, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Kak Almas. Baik, terima kasih. Luar biasa seluruh narasumber atas diskusi yang sangat mendalam dan inspiratif hari ini. Semoga pemaparan dan pengalaman yang dibagikan dapat menambah wawasan kita mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta menumbuhkan kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Sobat Nusantara yang mendengarkan, mari kita terus menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman, serta aktif berperan dalam membangun bangsa. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan memberikan kontribusi besar bagi persatuan dan kemajuan Indonesia. Selanjutnya kita dengarkan komitmen-komitmen dari narasumber kita terkait bela negara. Yang pertama diawali dari saya. Jadi saya berkomitmen sebagai warga negara akan turut serta dalam setiap usaha bela negara sesuai dengan kemampuan dan profesi saya sendiri. Selanjutnya komitmen dari narasumber yang pertama, Kak Anatrisa, silakan. Oke, baik Kak Almas. Untuk komitmen dari saya yaitu menjaga keharmonisan, toleransi, dan menghormati perbedaan yang ada. Terima kasih Kak Almas. Saya kembalikan ke Kak Almas. Baik, langsung selanjutnya Kak Anissa. Ya, terima kasih Kak Almas atas waktunya. Saya berkomitmen menjunjung nilai-nilai bela negara dalam sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Almas. Terima kasih. Selanjutnya Kak Anindya, silakan. Baik, terima kasih. Saya berkomitmen rela berkorban dan bekerja secara profesional demi keutuhan dan kemajuan NKRI. Terima kasih. Sama-sama silakan. Selanjutnya Mas Mufti. Baik, terima kasih. Saya berkomitmen untuk membantu sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Terima kasih. Jadi itu komitmen-komitmen dari kami ya. Pada kesimpulannya, penting sekali bagi kita semua sebagai warga negara untuk selalu menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu cukup sampai di sini saja. Saya Almas Maulana Sukma pamit undur diri. Terima kasih. Semoga pemaparan yang kita jelaskan pada podcast kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.